Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fayal muslimun rahimakumullah, usikum wa ya bitaqwallah wa ta'ati fi kulli waqtin lakum turun. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, suatu ucapan hanya kita pantas tujukan kepada Allah tabaraka taala. Sebab betapa tidak hadirin kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan hidayah. Nikmat hidayah, kesehatan, kesempatan. Nikmat hidayah iman dan Islam. Demikian pula hadirin, nikmat hidayah istiqomah, ketaatan dan rasa aman di dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya, termasuk di dalamnya aman melaksanakan sholat Jumat secara bersamaan di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dan sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023 miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Artinya hadirin, insyaallah kurang lebih 20 hari ke depan, yaitu tanggal 29 Juni 2023 miladiyah, kita akan melaksanakan suatu sunnah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Namun hadirin, sehari sebelum tanggal 29, yaitu 28 Juni hari Rabu, saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah berdasarkan maklumat itu melaksanakan ibadah kurban atau pelaksanaan Idul Adha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala, dalam perjalanan hidup manusia menapaki kehidupannya di dunia ini, siapapun dia, bangsa apapun dia, jenis kelamin apapun dia, kata Allah, wal asri, demi masa, semua dalam keadaan merugi, semua dalam keadaan tidak beruntung, semua dalam keadaan celaka, kecuali kata Allah, innal insana, kecuali ada 4 golongan. Yang pertama, amanu. Kenapa hadirin? Yang pertama harus orang beriman, karena setiap pelaksanaan ibadah, setiap kewajiban kita, setiap syariat kita, semua dengan persoalan iman, semua didasari dengan landasan iman. Misalnya dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
Demikian pula rukun Islam yang lain, salat, zakat maupun haji, semua dasarnya dengan iman. Kenapa orang beriman diperintahkan untuk beribadah, bukan yang lainnya hadirin? Karena orang beriman akan diuji sejauh mana tingkat kualitas ketabahan, kesabaran, kepatuhan, ketabahan, ketaatan terhadap perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Bagi orang beriman, ketika ada hal tersebut dari Allah dan Rasulnya, hanya ada satu ucapan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Itu jawaban di dalamnya syariat untuk berkurban hadirin. Kenapa? Karena orang beriman itu akan diberikan fasilitas yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang tidak beriman. Misalnya sering dibaca Pak Imam tentang surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Luar biasa. Istilah tempatnya di akhirat bagi orang beriman. Tapi sebaliknya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin dan seterusnya, luar biasa pula siksaan yang diberikan. Nauzubillah. Maka berbahagialah kita hadirin, termasuk golongan hamba-hamba yang beriman. Maka Nabi senantiasa mengingatkan kita, jadidu imanukum, asalah tempara caslah imanmu itu. Karena iman bisa bertambah karena ketaatan, iman bisa berkurang karena kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala, kenapa orang beriman? Apakah hanya sekedar ucapan amantu billah? Tidak hadirin. Iman perlu pembuktian dalam bentuk ibadah. Itulah ayat selanjutnya, wa amilus sholihat. Golongan orang-orang yang senantiasa beramal saleh, falyamal amalan sholiha. Di ayat lain, duribat alaihi sillatu wa aina masukifu. Manusia itu ditimpakan kehinaan, malapetaka di mana saja mereka berada. Illa kecuali bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah tabaraka taala. Habul minallah wa habul minan nas. Dan bagaimana memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hadirin, inti dari ajaran kita ini, Islam, adalah akhlakul karimah. Tiada lain hadirin. Semua syariat Islam, di rukun Islam itu ujung-ujungnya adalah akhlakul karimah. Dan inilah sesuai dengan visi dari lembaga kita, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, serta berdaya saing tinggi. Intinya hadirin, akhlakul karimah. Kita lihat satu persatu. Salat. Salat mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Kitabam mauquta. Salat itu ditentukan waktu-waktunya. Maka pekerjaan pula kita demikian hadirin, ada waktu-waktunya. Akhlakul karimah. Salat mengajarkan kita kejujuran. Salat berjamaah duhur 4 rakaat. Kalau kita ada usur di rumah, sholat duhur, tidak mungkin kita diskon 3 rakaat. Tidak mungkin, pasti kita jujur hadirin. Demikian pula, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ada keselamatan, kerahmatan, kebahagiaan orang di sekeliling kita. Inti dari sholat itu, akhlakul karimah hadirin. Zakat, infak, sedekah, intinya juga akhlakul karimah. Itulah Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Luar biasa hadirin ajaran kita. Pemberian zakat, infak, sedekah tidak boleh disertai dengan kata-kata kasar, hardik,
ancaman, intimidasi dan sebagainya, tidak boleh. Ujung-ujungnya akhlakul karimah, hadirin. Puasa demikian pula mengajarkan kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kejujuran. Tidak mungkin, hadirin, kita sendiri di rumah buka kulkas luar biasa isinya, tidak mungkin kita buka coko-coko, tidak mungkin. Mengajarkan kita kepada kejujuran, ujung-ujungnya akhlakul karimah. Haji demikian pula, wala rafasa wala jidala wala fusuk, semua mengajarkan tentang jangan berkata kotor, berkata cabul, berkata-kata yang bisa merusak para hajimu. Semua mengajarkan itu. Bagaimana kesabaran dan sebagainya, akhlakul karimah. Jadi pada prinsipnya bahwa inti dari ajaran Islam, kalau ingin kita keberuntungan, bagaimana berakhlakul karimah sesuai dengan visi dari lembaga kita yang kita cintai ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Bulan Zulkaidah sekarang adalah bulan bagaimana kita dari awal sudah mensiarkan Islam tentang persoalan kurban. Walaupun hadirin terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kurban. Ada yang mewajibkan, ada hanya sunnah biasa, sunnah muakkad. Maka kita ambil yang pertengahan. Yang roji yang kuat adalah bahwa ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan kepada umat Rasulullah SAW dalam pelaksanaan syariat Islam, dalam pelaksanaan syiar Islam. Hadirin, dalam berkurban, tentu kalau kita tidak mampu, satu sapi, satu keluarga, marilah kita berkelompok, bergrup. Jangan hanya di WA, di WhatsApp kita, di HP kita ada grup, tapi pula ada namanya grup kurban, kelompok kurban. Kita patungan, kita kongsi. Kalau kita tidak mampu satu sapi, satu keluarga, kita kongsi, kita patungan. Berapa hadirin? Kalau sekarang rata-rata satu sapi 14 juta satu ekor, kita patungan 7 orang, berarti 2 juta per orang. 2 juta kalau dibagi 365 hari, per hari itu hanya kita tabung 5.500. Kalau 12 bulan hanya 167.000 hadirin. Apakah kita tidak mampu? Padahal motor kita cicil ratusan ribu per bulan. Rumah kita cicil jutaan per bulan. Mobil kita cicil jutaan per bulan. Bahkan maaf, rokok kita habiskan satu bungkus satu hari harga 20.000. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk berkurban? Hanya 5.500 per hari kalau kita cicil, hadir. Ini dalam rangka syariat Islam kita, dalam rangka bagaimana menjalankan sunnah Nabiullah Ibrahim dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Sehingga dengan kesadaran secara individu, hablum minallah wa hablum minan nas, kita kembangkan, kita syiarkan Islam. Semoga Islam, hadirin, al-Islam wala yuqna alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Sebagai simpulan dari khutbah yang singkat ini, bahwa golongan orang-orang beruntung dalam Al-Quran sudah jelas, hadirin. Ada 4, namun yang sempat kita jelaskan baru 2. Yang pertama, golongan orang-orang beriman, karena inilah landasan, dasar, asas setiap perintah dari ajaran agama kita. Diawali dengan iman. Maka Nabi senantiasa mengingatkan kita, jadidu imanukum, asalah, tempalah senantiasa imanmu. Iman bisa bertambah karena ketaatan, iman bisa berkurang karena kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya.
Hadirin jamaah, yang kedua adalah iman tidak hanya sekedar ucapan amantu billah, tapi perlu namanya pembuktian dalam hal persoalan amal. Falyamal amalan sholiha, amalan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala, amalan kita ini adalah ujung-ujungnya semua akhlakul karimah, salat akhlakul karimah, puasa, zakat, infak, sedekah, dan haji, semua ujung-ujungnya bagaimana dengan akhlakul karimah sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, innama buistu liutammimal akhlak. Dan yang terakhir hadirin, mari mengetuk, mengintrospeksi pelaksanaan syariat kurban ini agar kita mampu menyiarkan Islam dari lembaga kita yang tercinta ini. Demikianlah hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhi'ahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala, marilah kita senantiasa bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah agar segala aktivitas hidup dan kehidupan kita bernilai ibadah di sisinya. Demikian pula hadirin, agar segala dosa kehilapan kita diampuni olehnya. Dan hadirin, mari kita berdoa agar Allah memberikan kita rezeki yang terbaik, rezeki halalan thayyibah, agar kita mampu untuk berkurban. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'aa'il hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.